Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasmi Nursyah dari kelas TRK 6A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas pada mata kuliah Machine Learning. Jadi tugasnya pada hari ini kita akan menghitung berikan hasil perhitungan dengan metode SAW. Nah, jadi di sini pada sheet ini saya sudah mengerjakan semua perhitungannya. Kita mulai dulu untuk menjelaskan di bagian normalisasi. Jadi bagian normalisasi ini kita mengubah nilai ya. Mengubah nilai dari tiap IPK, kehadiran, prestasi, dan motivasi. Nah, jadi dalam metode SAW sendiri itu ada dua, yaitu mencari benefit dengan menekan benefit dan juga cost dalam rumusnya. Jadi kebetulan untuk 4 tabel ini semuanya benefit, karena semakin tinggi itu akan semakin bagus. Nah, jadi kita bisa lihat sendiri di sini saya menggunakan rumus yaitu nilai IPK-nya saya bagi dengan maksimal dari rentang kolom C2 sampai C13. Nah, dan hasilnya itu seperti ini. Dan begitu pula untuk kolom-kolom setelahnya. Jadi tiap kita melakukan perhitungan, kita ambil dari nilai utama, lalu kita bagi dengan maksimum dari semua rentang IPK-nya. Oke, begitu pula dengan bagian kehadiran. Nah, jika ada yang bertanya kenapa hasilnya 1, nah, karena kita kan mencari karena kolom ini jika dibagikan dengan hasil maksimal, jadi dari nilai maksimal dari rentang ini, maka nilai maksimal dari rentang ini itu akan dibagikan. Jadi kolom yang sama dibagi dengan ujungnya sama juga. Jadi kayak 3,9 dibagi 3,89 dibagi 3,89, jadi hasilnya 1. Itu kolom lainnya. Dan untuk di bagian prestasi, ini ada yang heran juga ini, karena kenapa bisa ada 0,5. Jadi ini kan ada di 7 nih. Nah, ke-7 kita lihat. Nah, ke-7 ini punya prestasi 3. Nah, maksimal dari range kolom 2 sampai kolom 13 ya untuk di tabel prestasi itu 6. Nah, jadi 3 dibagi 6 dan hasilnya itulah 0,5. Oke, setelah melakukan perhitungan di bagian normalisasi, kita akan memasukkan bobot. Nah, jadi kita hitung normalisasinya ke dalam bobot. Nah, dengan bobot lebih tepatnya. Jadi bobot di sini kita punya IPK 40%, kehadiran 15%, prestasi 30%, dan motivasi belajar itu 15%. Lalu kita hitung. Nah, jadi hasil perhitungan itu sebenarnya sebelum itu kita akan mengkonversi dulu dari persenan ini menjadi koma, dari nilai desimal lebih tepatnya. Jadi 0,40 ini dapat dari 40 per 100 kan, jadi hitung persen. Nah, lalu begitu pula selanjutnya, kayak kita dapat 15 per 100 jadi 0,15, 30 per 100 jadi 0,30, dan juga 0,15 lagi dari 15 per 100. 15 dibagi 100. Nah, dan itu kita menghitung dari nilai yang udah dinormalisasi dikalikan dengan ini, hasil konversi dari persenan ke desimalnya. Ini untuk dari tabel IPK-nya, dan ini dari tabel kehadiran, ini prestasi, dan ini untuk motivasinya. Lalu setelah semua ini dihitung,
semua bobot ini telah dihitung sesuai dengan persenannya, kita akan membuat hasil keputusannya. Nah, untuk hasil keputusannya sendiri, ini akan menentukan ke nilai totalnya untuk kita meranking orang ininya, nama-nama yang ada di sini, oke? Jadi ini rumusnya itu kita rata-rata, kita sum dari sini sampai ujung. Jadi kita rata-ratain semua dari IPK, kehadiran, prestasi, dan motivasi. Jadi rata-ratanya hasilnya begini. Lalu begitu pula untuk seterusnya. Dan kita masukkan ke dalam ranking. Nah, dan bagian hasil rankingnya itu kita sejajarkan. Kita lihat siapa yang dari ranking 1 sampai ranking 12. Nah, untuk perolehan tertinggi itu ada si ABF dengan perolehan nilai hasil keputusan nilainya itu 0,820. ABF dengan 0,831, sorry. Berikutnya itu ada FBH dengan 0,820. Berikutnya itu ada MAD dengan 0,765. Berikutnya itu ada TU dengan hasil keputusan 0,735. Lalu ada RTA dengan 0,732 dan FDG dengan sel itu 680. Ya. Jadi 680. WARE dengan hasil 0,655 dan WQD di ranking 8 dengan perolehan hasil keputusannya itu di 0,651 dan IUY di ranking 9 dengan hasil keputusan itu 0,625 dan JDG dengan hasil keputusan 0,609 dan GAD dengan hasil 0,600 dan terakhir itu KJL dengan nilai terendah di ranking 12 dengan nilai 0,570. Nah, untuk yang bertanya kenapa perhitungannya harus begini, karena kita mengaca ke sheet pertama. Nah, di sheet pertama ini ada perhitungan yang sudah dibuat oleh dosen dan kita mengikuti patokan di sini. Nah, kan ini ada rumusnya juga, formula-formulanya. Nah, ini juga udah di-convert nih jadi begini untuk persenannya. Dan ini untuk, ini kan rumus normalisasi. Dan ini rumus untuk bobotnya. Dan ini untuk hasil keputusannya. Jadi, saya rasa mungkin sebenarnya saya sudah menjelaskan semua ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.